Teman-teman, saya akan menjelaskan penyelesaian model matematika di bawah ini dengan menggunakan metode simplex. Di sini ada meminimumkan sama dengan min 3x 1 ditambah x2 ditambah x3. Ini yang menjadi fungsi tujuannya. Selanjutnya fungsi kendala. Ada 3 fungsi kendala. Yang pertama x1 sama kurang 2x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Kendala yang kedua min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Kendala yang ketiga 2x1 kurang x3 sama dengan min 1. Untuk fungsi kendala pertama x1 kurang 2x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Tanda kurang dari atau sama dengan 11 ini diubah menjadi sama dengan menambahkan variabel slack menjadi x1 kurang 2x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 11. Kendala yang kedua min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, tanda ini diubah menjadi kurang dari atau sama dengan 3 dengan mengkalikan min 1 ke semua variabel ini menjadi 4x1 kurang x2 dikurang 2x3 kurang dari atau sama dengan min 3. Karena tanda ini diubah lagi ke sama dengan menambahkan variabel slack sehingga menjadi 4x1 kurang x2 kurang 2x3 ditambah x2 sama dengan min 3. Nah, perkaranya sekarang di sini ada min 3. Nah, padahal nilai kanannya tidak boleh negatif. Nah, diubah min 3 ini diubah menjadi positif dengan mengkalikannya dengan min 1 ditambah dengan R, yaitu artifisial. Maka ini menjadi min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang S2 ditambah R1 sama dengan 3. Kendala yang ketiga 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Karena min 1 diubah menjadi positif, maka dikalikan dengan min 1 dengan menambahkan R menjadi 2x1 ditambah x3 ditambah R2 sama dengan 1. Sekarang kita fokus pada fungsi tujuannya, di mana Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0x1 ditambah 0x2 ditambah mr1 ditambah mr2. Maka kita sempurnakan menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah mr1 ditambah mr2. Sehingga Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah mr1 tambah mr2, di mana R1 dan R2 didapatkan pada kendala yang kedua sama dengan kendala yang ketiga, di mana R di sini belum diketahui, tapi variabel di sini bisa dipindahkan ke ruas kanan untuk menghasilkan R1. Sehingga R1 sama dengan 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2. Begitu pula dengan R2. R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Sehingga variabelnya kita masukkan pada perhitungan. Seperti ini perhitungannya ya teman-teman. Sehingga hasilnya 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m, di mana diambil variabel R dikalikan dengan M secara keseluruhan. Sehingga 3m ditambah 4mx1 ditambah mx2 dikurang 2mx3 ditambah mx2 dengan begitu pula dengan mr2, sehingga m ditambah 2mx2
X1 dikurang MX3. Pada variabel-variabel ini dikelompokkan menjadi perhitungannya seperti ini ya teman-teman. 3 min 3x1, 4 min 3x1, 4 mx1 dengan 2mx1, sehingga perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Min 3 ditambah 6 mx1. Selanjutnya x2 ditambah dengan mx2 dikurang dengan mx2, sehingga hasilnya 1 kurang mx2. Selanjutnya mx3, dimana terletak di x3 dikurang 2mx3 dengan dikurang mx3, sehingga pengelompokannya seperti ini teman-teman. 1x3 min 2mx3 min mx3, sehingga 1 kurang 3mx3, sehingga hasilnya dikelompokkan di bawah ini teman-teman. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa nilai kanan fungsi tujuan harus positif, artinya nilai kanannya harus positif. Maka nilai 4M ini kita jadikan sebagai nilai kanan dengan cara merubahnya ke ruas kiri, sehingga 3 tambah 6mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Sehingga kawan-kawan, semua variabel ini kita masukkan pada tabel, sehingga tabelnya bisa dikatakan seperti ini ya teman-teman. Variabel-variabel ini dimasukkan pada tabel sesuai angka-angka yang tertera pada X1, X2, X3, X1, S2, R2, R1, R2, dan nilai kanan. Sehingga seperti ini bentuknya kawan-kawan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci. Pada kasus minimisasi, kita mencari nilai positif terbesar pada baris Z. Nilai positif terbesar terletak pada X3. Jadi, kolom kuncinya yaitu X3. Sekarang kita mencari baris kunci. Untuk mencari nilai baris kunci, rumusnya yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, sehingga 11 bagi 1 sama dengan 11, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, 1 bagi 1 sama dengan 1. Ini menjadi nilai indeks, dan nilai indeks terkecil menjadi baris kunci, yaitu baris C. Selanjutnya angka kunci. Untuk menentukannya yaitu antara perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 1. Sekarang kita menentukan baris baru kunci, yaitu rumusnya nilai baris lama dikurang nilai kolom kunci dikali dengan nilai baris, sehingga perhitungannya seperti ini kawan-kawan. Nilainya kita masukkan pada rumusnya, di mana 3 kurang 6M ini sebagai nilai baris lama, dikurang dalam kurung min 1 ditambah 3M ini sebagai nilai kolom kunci, dikali dengan min 2 ini sebagai nilai baris, sehingga perhitungannya 3 kurang 6M yang tadinya min 2 dikali dengan min 1 sama dengan 2, min 2 dikali dengan 3M sama dengan min 6M, sehingga 3 kurang 6M dikurang 2 ditambah 6M sama dengan 1. Selanjutnya perhitungan di X2, min 1 ditambah M ini sebagai nilai baris lama, dikurang dalam kurung min 1 ditambah 3M ini sebagai nilai kolom kunci, dikali dengan 0 yaitu nilai baris, sama dengan min 1 ditambah M. Demikian selanjutnya perhitungannya teman-teman. Perhitungannya sama dengan di X1 dan di X2, di mana hasilnya X3 sama dengan 0,
S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min M, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 1 kurang 3M, dan nilai kanannya sama dengan 1 ditambah M. Semua hasil nilai dari X sampai nilai kanan dicantumkan ke dalam tabel, sehingga tabelnya seperti ini ya kawan-kawan. Z di X1 1 dan seterusnya, sehingga hasil dari A sama B sudah dihitung seperti yang perhitungan yang tadi ya kawan-kawan. 3 min 2 0 1 0 0 min 1 10, dan bagian B 0 1 0 0 min 1 1 min 2 1 3. Perhitungannya sama ya teman-teman, sehingga hasilnya saja yang saya kasih pada tabelnya, baik itu Z, A, B, C. Sekarang kita masuk pada tabel yang keempat, di mana perhitungannya sama ya kawan-kawan. Setelah mendapatkan hasilnya, kita masukkan pada tabel, sehingga nilai X1, X2, X3 memiliki nilai positif semua. Jadi, ini merupakan nilai akhir pada metode simplex.